Shalom, salam jumpa kembali dengan saya Pastor Andreas Rusdin dalam Renungan Harian Katolik. Dan hari ini adalah hari yang spesial karena Gereja Katolik merayakan pesta Santo Yosef. Anda pasti mengenal siapa Santo Yosef. Dia adalah pria yang dipilih oleh Allah untuk menjadi mempelai bagi Maria, Sang Bunda Allah, dan menjadi bapa asuh bagi Yesus Kristus, Putra Allah. Hari Sabtu kemarin dan Sabtu sebelumnya, komunitas Kerasulan Kerahiman Ilahi Makassar membangun inisiatif untuk mendalami tema mengenai keluarga kudus Nazaret, dan tokoh yang kemudian didalami spiritualitasnya pada 2 hari Sabtu tersebut adalah Santo Yosef. Dan pastor yang diundang, Pastor Willem T. Daya, membagikan apa yang dia telah rangkai dalam sebuah buku tentang Santo Yosef, mujizat dan kuasa doanya. Dan Anda tahu bahwa di kalangan umat sudah banyak yang memiliki devosi yang kuat melalui pengantaran Santo Yosef. Mereka panjatkan doa-doa mereka dan doa-doa mereka terkabul. Dan satu hal yang mungkin menarik bagi kita kalau kita kembali mendalami apa yang tercantum di dalam kitab suci sendiri tentang Santo Yosef, tentang keutamaannya, tokoh yang dikatakan diam 1000 bahasa, tak ditemukan satu kalimat pun, bahkan satu kata pun terlontar dari bibirnya. Ternyata begitu banyak karya Allah bekerja dalam dia, dan dia menunjukkan kualitas hidup sebagai seorang beriman yang luar biasa. Dan pertolongan doanya pun menghadirkan kuasa Allah yang luar biasa. Mungkin bagi kita atau sebagian besar dari kita tidak begitu akrab dengan figur Santo Yosef ini, dalam arti kita mungkin jarang berdevosi atau bernovena atau berdoa memohon pertolongan dari Santo Yosef. Tetapi buku ini memuat juga termasuk mujizat-mujizat yang pernah terjadi, dan mujizat pertama yang terjadi adalah tahun 1872 ketika dikisahkan di New Mexico, Uskup Santa Fe itu mempercayakan pembangunan sebuah kapel biara Our Lady of Light Chapel kepada suster-suster Loreto. Dan Anda tahu arsitek yang merancang dan membangun itu meninggal dalam masa pembangunannya. Dan kemudian para suster kebingungan karena tidak ada tangga yang menghubungkan antara serambi atas dari paduan suara dengan kemudian juga kapel tersebut, dan mereka tidak tahu bagaimana harus naik ke atas. Dan kemudian dalam kebingungan tersebut mereka bernovena mohon bantuan dari Santo Yosef. Dan Anda tahu, pada hari sesudah novena terakhir, seorang laki-laki berpakaian lusuh muncul di ambang pintu dan kemudian menawarkan diri untuk mengerjakan itu semua. Dan dia menutup diri selama 3 bulan bekerja secara misterius. Dan ketika telah selesai, dia membuka pintu kapel tersebut, dan kemudian para suster terkejut ketika melihat sudah ada tangga yang luar biasa begitu indah yang dirancang dalam kapel, dan sama sekali tidak memakan tempat dalam ruang tersebut yang cukup besar, dan tampak sekali bahwa tangga itu juga indah. Kalau Anda mungkin suatu hari sempat ke Loreto, silakan melihat tangga tersebut yang diyakini sebagai sebuah mujizat yang dibuat oleh seorang pria berpakaian lusuh namun mampu membuat tangga kayu yang begitu indah. Dan bahan kayunya pun tidak ditemukan dari sekitar situ. Ini salah satu mujizat yang diyakini dilakukan oleh Santo Yosef. Dan masih ada satu lagi yang ingin saya bagikan kepada Anda, adalah bagaimana peran Santo Yosef juga di dalam karya para imam yang bekerja sebagai eksorsis atau sebagai pengusir setan. Dan karakter Santo Yosef yang diam ini ternyata boleh dikatakan menjadi salah satu karakter orang kudus yang ditakuti oleh setan. Dan karena itu salah seorang yang bernama Beato Bartolongo, dia adalah mantan imam sekte setan dikatakan. Dia berdoa kepada Santo Yosef setiap hari, dan Beatolongo memberi kesaksian merupakan berkat yang luar biasa bagi jiwa-jiwa yang berada di bawah perlindungan orang kudus yang namanya membuat setan gemetar dan melarikan diri.
Dan Monsignor Stephen G. Rossetti, seorang eksorsis, mengatakan dia bersaksi bahwa Santo Yosef sudah terbukti menjadi penolong yang hebat dalam pelayanannya. Dan dia mengatakan juga, jika Anda mencari orang kudus untuk memohon bantuan terhadap pengaruh roh jahat, berpalinglah kepada Santo Yosef. Jadi diam tidak berarti tidak bisa berbuat apa-apa. Santo yang diam 1000 bahasa ini ternyata memiliki karakter yang luar biasa dan kuasa Allah juga bekerja dalam dirinya. Dan sekaligus ini mengingatkan kepada kita bahwa kita tidak menyembah para kudus. Kita menghormati mereka dan kita mohon pertolongan mereka. Sebab mereka dekat dengan Allah, mereka dekat dengan Kristus. Kristus tetap satu-satunya pengantara kita di hadapan Bapa. Tetapi para kudus yang dekat dengannya dapat memohonkan berkat dan rahmat Allah itu pada kita. Sehingga tuduhan bahwa Anda sebagai orang Katolik menyembah berhala sama sekali tidak benar. Kita tidak pernah menyembah mereka. Yang kita sembah adalah Allah yang juga mereka sembah. Dan boleh dikatakan teladan hidup para kudus inilah yang membuka jalan juga untuk kita meneladan mereka, meniru mereka dalam sifat-sifat, dalam karakter-karakter kekudusan mereka, agar kita pun sampai kepada Bapa. Dan tentu karakter Santo Yosef lebih khas lagi sebagai kepala keluarga dari keluarga kudus. Dan bagi kita, mari kita juga menyatukan keluarga kita dalam doa. Doa melalui pengantaran Santo Yosef. Dan mohon berkat Allah bagi keluarga kita. Kalau Anda punya pergumulan, bawa itu kepada Santo Yosef. Persembahkan, minta pertolongan. Dan percayalah, Allah juga bekerja dalam diri seorang santo yang diam tapi bertindak ini. Dan mari kita mohon berkat Tuhan, semoga Dia menyertai, membimbing dan menguatkan kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.